Sebelum aku undang narasumber aku malam hari ini yang epic banget ya, yaitu siapa lagi sih kalau bukan Michael Yo. Saya mau share tentang kondisi market hari ini dulu ya. Jadi hari ini IHSG terkoreksi. IHSG tuh terkoreksi karena apa sih sebenarnya? Sempat koreksinya lumayan dalam. Tadi kena ke support kuat kita terendah itu di 6184. Support kita di angka 6178. Berarti dekat-dekat banget ya sama area support kuat kita gitu. Udah kena sebenarnya. Supportnya udah agak naik dikit ya, kemarin di 6178, hari ini di 6183 gitu. Ini adalah support MA, jadi MA itu sifatnya dinamis dan hari ini benar-benar kesentuh terus kemudian mantul lagi. Nah, saat ini sih dalam jangka pendek IHSG masih stagnan antara 6183 sampai dengan 6300 sekitaran itu, 6300. Terus hari ini tadi ada banyak saham yang ditarik turun, habis itu kemudian mantul naik lagi gitu. Ya jadi habis turun kemudian mantul naik lagi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan koreksi IHSG hari ini? Nah, yang menyebabkan koreksi IHSG hari ini sebenarnya sentimen dari US tentang bond yield ya. Bond yield untuk 10 tahun itu naik dan juga spreadnya dengan Indonesian bond yield yang 10 tahun itu spreadnya agak-agak gede gitu. Jadi ya biasanya kalau spreadnya agak gede tuh market biasanya cenderung akan terkoreksi. Jadi teman-teman kalau ditanya apakah IHSG udah bakalan breakout dari level 6.300, kalau aku lihat di bulan Februari ini dalam beberapa perdagangan ini udah hari terakhir perdagangan di Februari ya. Beberapa hari perdagangan ke depan di awal Maret ini IHSG masih akan sideways dulu di angka 6183 sampai 6300 sampai angka itu. Nah, kemudian nanti perkiraan saya laporan keuangan kuartal 4 keluar dan juga jika ada stimulus meskipun mungkin angkanya nggak segede yang kita harapkan, itu pun juga akan menjadi satu sentimen positif yang bisa membawa IHSG menuju ke level 6.478 atau 6.500 kayak gitu ya. Jadi menuju ke level resisten all time high-nya. Oke. Resisten all time high-nya di tahun ini ya, di tahun 2021 ini yang sempat tercapai pada 21 Januari tanggal 21 Januari tahun 2021. Angka cantik waktu itu. Itu IHSG sempat mencapai level tertinggi tahun ini di angka 6.504. Jadi Maret nanti kemungkinan IHSG berpotensi menguat mencapai angka tersebut. Akhir Maret, bukan awal Maret. Nanti aku ditagih lagi di awal Maret. Kok ternyata nggak naik sampai segitu gitu ya. Jadi di akhir Maret gitu. Oke. Aku mau undang untuk Michael, teman-teman semuanya udah ready sepertinya ya. Nanti kita akan ngobrol banyak saham, ngobrol banyak hal ya. Tapi tentunya kita juga akan ada saham dulu, outlook saham dulu ya. Halo, Miss. Bullish banget nih rambutnya nih. Gimana caranya bikin rambut bullish gitu sih? Aku nggak bisa. Pakai harusnya ini, Miss. Aku rawat rambutku dicor tadi, semen biar dulu. bullish kayak gitu ya. Dicor samain dulu. Oke. Halo Mike, apa kabar? Halo, Miss, baik. Buat teman-teman semuanya, nih udah di depan mata nih idola para koronials. Oke. Michael Yo. Aku sempat kemarin mikir-mikir apa hubungannya sih Michael Yo dengan Michelle Yo. Aduh, grogi dia. Iya. Oke, mau dijawab nggak nih? Kemarin di Clubhouse aja bisa ngomong panjang lebar. Iya, kalau Clubhouse kan nggak pakai ini, Miss, nggak pakai kamera, lebih nggak tegang. Kocak kamu. Iya, katanya kamu bilang dulu nama kamu Michael Yo itu ada hubungannya sama Michelle Yo ya? Iya, jadi dulu kan awalnya kan aktif di sosial media itu awalnya di Stockbit. Nah, itu zaman 2 tahun lalu lagi beken-bekennya film Crazy Rich Asian. Nah, waktu itu aku sebenarnya pengen nyamar jadi cewek, tapi nggak jadi. Aku pikir pakai cowok aja lah. Tapi waktu itu aku salah ketik, harusnya Michelle Yo, tapi ujung-ujung pakai Michael Yo. Nah, jadi orang pun pada bingung, ini cewek apa cowok? Ada lah, Miss. Ellen kali namanya. Wah, berarti bukan bukan. dong. Bukan.
bener. Bikin penasaran. Oke. Mike, cukup bercandanya. Mari kita bahas market nih ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Aduh, bukan cuma kamu yang grogi nih. Kayaknya aku juga grogi nih ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Mike? Apa ya, Miss ya? Tadi kalau judulnya kan tentang pom-pom ya. Tapi kalau market ya Tapi terus boleh terang agak tentang apa aja? Kamu mau ngomong tentang apa aja? kalau market terus terang agak anomali sih ya, karena koin koreksi. US year tinggi, tapi Dow-nya juga ikut koreksi, Nasdaq-nya ikut koreksi, Nikkei, Hang Seng, sama Kospi juga koreksi. Jadi hampir aku lihat kayaknya uang ini semua rata-rata pengennya pegang cash dulu. Karena malam ini kan ada quantitative easing kan. Lalu sebentar lagi ada FOMC. Jadi kemungkinan semua investor tuh pengen pegang cash dulu, baru entar nanti ditentuin, ini uang aku harus masuk kemana. Tapi kalau menurutku, kalau seandainya quantitative easing oke, maka emerging market harusnya dapat porsi. Kita mestinya dapat porsi. Jadi koreksi hari ini bertepatan dengan MSCI rebalancing 27 Februari kalau nggak salah, atau hari ini 27 ya, Miss ya. Aku sampai lupa tanggal saking grogi. Oh, sorry, 26. Hari ini 26, besok 27. 26. Hari ini kan MSCI rebalancing, makanya ya biasa kalau dekat rebalancing memang volatile sedikit sih. Oke. Menarik banget ya. Ini udah pada teman-teman udah pada ini nih menanyain saham nih. Saham kecil-kecil gimana? Kemarin aku kupas tuntas tuh saham kecil-kecil. Tonton live kemarin aja ya buat saham kecil-kecil ya. Kalau saham potensialnya apa nanti kita akan bahas nih untuk saham potensialnya. Oke, aku lihat checklist kita dulu mau ngomong apa, aku juga jadi lupa. Kamu ingat nggak? Yang Bank Imut udah itu ya, Miss ya? Yang pertama, menghadapi market volatile. Nah, kalau menghadapi market volatile ini, gimana tipsnya nih, Koko Michael nih? Oke, jadi mungkin dari aku, habis itu dari Miss kali ya. Karena aku pengen nyamain persepsi ini. Siapa tahu sama. Siapa tahu banyak kesamaan gitu. Ya ampun. Kamu sih nyamain. Oke, jadi jadi kalau market volatile biasanya aku ini kan pasti ada banyak false breakout. Jadi biasanya aku kalau spare support itu biasanya lebih bawah. Contohnya kalau support di minus 3% dari harga biasa di market volatile, biasanya aku bisa spare 4-5%. Nah, contohnya kayak hari ini itu kan kayak Miss ngomong bener, banyak yang rebound dari bawah. Jadi banyak banget yang di intraday itu false, tapi closingnya diangkat. Jadi di volatile itu kita mesti lebih kasih spare. Jadi jangan terlalu ketat gitu. Kalau bisa mesti gunakan kayak view yang lebih longgar kalau di market volatile. Meskipun memang ini beresiko karena range-nya pasti agak tinggi kan, nggak sempit-sempit lagi gitu. Jadi kalau di market volatile, agree banget sama kamu nih. Hari ini tahu nggak ada satu saham yang dia udah breakdown dari supportnya, si T-Big supportnya tuh di 2080. Breaking down, kamu ngapain sih gini-gini terus? Malu aku, Miss. Oke, aku juga malu. Oke, jadi T-Big ini udah breakdown di bawah 2080. Terus tadi aku lihat-lihat, waduh udah hampir kena stop loss nih. Sore hari ditarik gitu, dan bahkan nggak cuma tutup di support, tapi di atas support. Jadi supportnya 2080, kemudian dia ditutupnya tuh hari ini di 2170, lumayan banget gitu. Bener, oke banget. Ya, aku agree dengan Michael, untuk market yang lagi volatile, stop loss-nya agak-agak dijauhin dikit. Nah, tapi teman-teman, kalau stop loss dijauhin, saran aku tuh jangan terlalu deket pula target resistennya gitu ya. Jadi kalau resistennya, contoh kayak TBIG ini, kita punya resisten jaraknya dari support 2080 tuh ada R1 di 2230. Kemudian R2-nya di 2700 ya, jadi masih sekitaran 29% atau 30-an% itu rentang waktunya mungkin 3 bulanan lah. Jadi intinya sih level stop loss jangan terlalu ketat, tapi juga pilih saham yang upside-nya masih banyak. Nah, saham apa sih yang upside-nya masih banyak tuh biasanya saham-saham yang lagi di area support gitu. Itu satu. Terus kalau dari aku sendiri, tips buat ngadepin market volatile itu kalau ada saham yang valuasinya masih murah, yang secara fundamental bagus, dan technical juga masih di bottom, kayak Astra International, malah kita prefer untuk investing gitu. Nah, kalau bicara soal long term investing sendiri nih, Michael gimana nih strateginya atau
your appetite lah, cara kamu atau kamu interested nggak sih kalau long term atau trading aja nih? Jadi terakhir live kita kan Miss ya, kalau Miss masih ingat kan aku bahas ASA ya, untuk invest. Jadi ASA pertama ada cerita turnaround. Tapi Miss ngomong ASI itu aku setuju banget juga sama Miss. Bukan aku. ASA sama ASI. Pasang-pasangin. Jadi aku nggak ngada-ngada. Aku memang suka ASI. Kenapa? Karena aku perhatiin dari 18 Februari kalau nggak salah ya, sampai per hari ini udah hampir 2 minggu, foreign itu masih buang Miss. Jadi Credit Suisse, JP Morgan, kemudian beberapa kayak Morgan Stanley itu asing routing uang. Nah, in my opinion, kita memang nggak dapat listnya, tapi menurut aku itu adalah downgrade daripada MSCI. That's why ada outflow dari asing. Kemudian 27 Februari per hari ini, menurut saya tadi itu ada buangan lagi di asing, lumayan dalam. Nah, kalau aku perhatiin, memang ada sedikit mirip pattern head and shoulders, tapi in my view dia masih dalam trend line. Kemudian sedikit mirip dengan falling wedge, itu satu. Yang kedua, kenapa I love ASI? Jadi lucunya adalah begini, banyak yang bilang begini, ini Astra ini kan ketika ada BI rate turun, kemudian ada kredit DP 0, harusnya kan penjualan Astra tinggi. Nah, banyak yang bilang begini, kok kenapa harga sahamnya turun? Ya harus ingat, bagaimanapun kalau seandainya di downgrade sama asing, kita lawannya asing. Kita lawannya pemain kakap. Jadi jangan dilawan dulu. Justru kalau kemarin berita itu gap up, mesti jualan. Nah, kemudian harganya turun sampai sekarang. Nah, kenapa saya ASI? Pertama, katalis dari penjualan DP 0 ini kan pasti bukan untuk cuman hari ini, besok, lusa. Tapi kan ini bisa sampai 1 tahun paling enggak. Nah, itu kenapa ASI menarik. Satu. Kedua, Astra juga beberapa kali akan melakukan perubahan model. Jadi kalau ASI ini kan Miscellaneous industri ya. Industrinya sebenarnya honestly bukan cuma mobil, tapi penyokong utamanya mobil. Kalau nggak salah dia punya 7 main bisnis ya, kalau nggak salah. Dia punya agro, dia punya di bidang konstruksi juga, ada di pertanian, ada di multi finance. Nah, yang paling membuat saya suka ASI pertama ini, Miss. Ini diceritain sama teman ya. Di tahun 2019 kan Astra ini invest di Gojek, kurang lebih 3,5 triliun. Nah, dari 2019 ke 2021 saat ini valuasi Gojek udah jauh lebih meninggi. Kalau dihitung, menurut perhitungan beberapa teman di startup, 3,5 T ini nilainya udah 2 kali lipat. Jadi kurang lebih 7 triliun. Nah, kemarin Telkom sempat naik 7-8%. Itu karena ada isu bahwa Telkom bakal beli Gojek. Bakal invest di Gojek. Nah, dan saya lagi sedang membayangkan jika Gojek dan Tokopedia IPO, maka valuasi uang 3,5 triliun Astra ini bakal jauh lebih berlipat lagi. That's why I love ASI. Gitu, Oke, interesting banget ya. Kalau Astra International dari segi fundamentalnya sendiri, dulu sebenarnya aku agak-agak kurang interested dengan ASI dari fundamentalnya. Karena dia itu punya banyak anak perusahaan gitu. Tapi sekarang justru malah kebalik. Justru itu menjadi satu nilai tambah. Kalau dulu nggak terlalu suka tuh karena komoditasnya lagi slowing down, lagi turun. Nah, sekarang sektor komoditas ini berpotensi untuk menguat ke depan gitu. Untuk harga CPO sendiri udah banyak naik, tapi harga saham CPO-nya belum kedampak ikut naik gitu. Jadi kalau saya melihat sih masih ada ruang buat anak usaha dari Astra International ini buat bisa menguat juga. Terus kemudian kayaknya dia punya anak usaha juga ya. Untuk KSI ini aku cek untuk dia impact-nya ke Astra International, United Tractors ya. Jadi kalau AALI dia impact-nya kan cuma 10% aja untuk income-nya. Sedangkan kalau United Tractor itu 36%. Nah, perkiraan aku ini untuk United Tractor, demand dari China untuk alat berat juga bakalan masih meningkat gitu dengan cepatnya majunya perekonomian di China. Nah, aku ngelengkapin aja nih. Tadi Mike sempat bilang trennya cukup oke. Sebenarnya kalau jangka pendek tuh memang trennya turun. Tapi kalau teman-teman lihat ini ya, it's very interesting. Nah, semoga kameraku cukup jelas ya ini ya. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini dari Maret kemarin, ini dia nurut banget sama garis merah ini. Nah, ini jadi satu support. Dan terakhir dia kena di sini nih, gitu. Jadi si Astra International ini
menurut aku ini cocok buat long term investing gitu. Tapi teman-teman perlu diingat ya, ini bicara tentang long term investing, banyak yang kecampur-campur nih. Kadang aku ngomong ICBP buat investing, terus si tradernya ikutan beli, terus nggak sabar kayak gitu. Oke, terus kita mau move ke, tadi aku sempat kepikir sesuatu. Kamu sempat bilang foreign. Nah, itu yang bikin aku keinget suatu nih. Foreign jualan. Foreign sempat jualan beberapa kali di Astra International nih. Tapi sebentar lagi tuh kita udah nggak bisa ngelihat foreign domestik. Nah, ini bentar lagi bakalan ditutup nih sama Bursa Efek. Per kapan ya, Mike ya? Kamu ngerti nggak? Juli katanya, Juni atau Juli. Tapi ini masih wacana katanya, Miss. Masih wacana ya? Kamu Juni, ikut Juli bikin petisi 2021, nggak? ya. Itu katanya banyak yang bikin petisi. Enggak, karena ya? honestly di bursa luar kan ada yang bilang begini, wah ini bursa enggak apa katanya curang, katanya kita bakal ditipu sama bandar. Honestly, yang kalian lakuin selama ini justru ya itulah curang melihat kode broker sebenarnya kalau di pandangan aku. Di luar aja nggak ada kan kode broker segala macam. Nah, kalian ngapain sih? Jujur, yang penting kalau menurut saya itu bukan kode brokernya, tapi volume belinya. Nah, lebih ke begitu, Miss. Jadi kalau volume belinya gede, broker manapun yang beli honestly nggak masalah. Gitu. Iya, aku sih agree ya. Jadi sebenarnya teman-teman, to be perfectly honest, aku nggak pernah trading ngeliatin si broker ini, broker itu. Selama dari 2007, itu berapa tahun ya? Aduh, aku kalau ngitung ini jadi kelihatan ketahuan umurnya ntar. Dari 2007 sampai sekarang, udah hampir 14 tahun di market itu, aku nggak ngelihat foreign atau broker mana. Karena ya aku agree dengan Michael, sejujurnya kita mesti lebih objektif ngelihat dari fundamental dan technical supaya nggak dikadalin sama bandar. Justru malah kalau ngeliatin broker-broker kayak gitu, broker ini jualan, itu jualan. Nah, mereka bisa baca pola pikir kalian dan bisa seperti itu. Probably saya juga nggak tahu ya, ini sotoinya aku aja gitu. Dan sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu itu, transaksi itu kan nggak terjadi semuanya di pasar reguler. Jadi ada banyak orang yang juga melakukan transaksi di pasar negosiasi, gitu loh. Nah, itu transaksi yang nggak kelihatan. Big fund atau kita bilang aja investor ya, kita jangan bilang bandar, karena orang-orang yang beli saham itu kan nggak semuanya bermaksud untuk ngebandarin. Mereka bisa jadi bermaksud untuk investasi gitu ya, kan benar kan ya Mike ya. Nah, ketika mereka ngebeli itu kadang-kadang belinya di pasar negosiasi, jadi nggak ketahuan. Jadi gimana sih teman-teman bisa tahu si bandar lagi kumpulin? Poin yang kedua adalah kalau misalkan mereka beli dari broker A, jualannya belum tentu dari broker A. Bisa jadi mereka pindah saham dulu ke broker B, jualan dari broker B. Kenapa melakukan hal seperti itu? Ya karena gara-gara kamu pantengin, gara-gara diliatin sama retail, kadang-kadang nggak mau kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ngelihat berdasarkan broker ini beli banyak, ditunggu kapan dia jualan, itu sebenarnya kalau menurut aku agak kurang pas gitu. Jadi bicara tentang kebijakan dari bursa untuk menghilangkan ini sih, ya aku oke-oke aja sih ya, nggak ada yang pengaruh yang sampai gimana banget gitu. Oke, Mike, mau nanya tentang apa nih, gantian nih Mike? Oke, kalau boleh nih Miss, gimana sih awal Miss kenal bursa? Kalau kamu grogi aku tanyain. Hah? Jangan gimana? Aku aja. Gimana sih Miss bisa kenal bursa dari awal? Boleh. Aku diceburin nama suamiku. I believe you already know the story lah. Aku diceburin sama suamiku. Aku balik deh ceritanya. Jadi simpel aja, aku masuk ke bursa diceburin sama suamiku di tahun 2007 gara-gara aku bawel, gara-gara aku bilang kayak aku nggak ada kerjaan, bosan gitu. Jadi nanti kalau kamu nikah, kamu punya istri, masukin aja ke pasar saham gitu biar dia nggak bawelin kamu gitu. Oke. Ya, jadi kemudian terus tahun 2007 waktu itu saham naik kan, ya aku cuan banyak. Abis itu 2008 rugi. Nah, disitulah aku mulai banyak belajar. Sebenarnya yang dipelajari lebih banyak ke psikologi trading. Kalau fundamental teknikal ya dari 2007 udah belajar. Cuman benar-benar mempraktekkan value investing tuh kayak tahun 2008 yang ada satu saham yang unforgettable banget buat aku.
waktu itu beli di level 90 sampai 100 rupiah, dan aku hold sampai 2013 itu di level 1600 dan jualannya 15 sampai 16 gitu. Dan aku kebayang kayak waktu itu sekarang aku baru sadar, aku lihat kayak PBV-nya waktu itu tuh dan RNAV-nya benar-benar diskon banget di bawah rata-rata PBV minus satunya gitu. Jadi ya itu cerita aku sih. Terus kemudian tahun 2008 kena koreksi dalam, disitulah saya menjadi sangat religius sih ya. Nah, dikala kita susah jadi kita religius. Terus akhirnya aku jadi waktu itu kayak ada janji lah kalau misalkan duit aku bisa balik di tahun 2009, aku bakalan sharing, bantu banyak orang kayak yang Mike lakukan, sharing di sosial media gitu. Dulu waktu itu cuma Facebook dan di mailing list kayak gitulah. Jadi ya sekarang udah banyak akses ya yang kita bisa pakai buat sharing kayak malam hari ini. Kalau Mike sendiri gimana nih? Bukan Friendster ya zaman 2007, Miss? Bukan Friendster ya zaman 2007? Tua banget aku. Emang kamu mau berapa sih? Aku pengen tahu. Kamu ngerti Friendster? Kamu mau berapa? Melet-melet, Bu. 91 lahir, umur 30 tahun ini. Oh, oke. Don't ask me ya. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Tanya. Pasti semua pada penasaran tuh. Jadi kalau nggak pertama penasaran. itu, udah tahu semuanya. honestly aku tuh. Gimana? Ya kamu mulai gimana? Jadi kalau aku awalnya. Jadi kalau aku justru awalnya nggak suka, benci, paling anti sama yang namanya saham. Karena bagiku ini lebih, ya aku juga menganggap ini tuh judi. Kenapa? Karena teman-temanku kebanyakan aku perhatiin rugi, terus hampir tiap hari hidupnya nggak bener, tiap hari lihat harga saham segala macam. Nah, jadi setiap siapapun yang beli saham, atau dia ada akun saham di kalangan saya selalu bilang, jangan pernah percaya saham, karena itu namanya judi, saya bilang gitu. Percayakan uang kamu sama yang kamu bisa kontrol, saya bilang begitu. Itu saham kamu nggak bisa kontrol, semua penipuan, saya bilang gitu. Nah, sampai ketika saya melihat banyak yang juga ternyata sukses dan berhasil, saya mulai pelajari dan akhirnya saya temukan bahwa ya, I'm agree dari berapa banyak orang mengatakan bahwa kalau seandainya kita nggak kenal sama yang nama bursa itu benar-benar amat disayangkan. Jadi ketika saya mulai terjun, justru saya diledekin habis-habisan. Saham judi, katanya saham nggak dimasukin segala macam. Tapi setelah saya coba analisa segala macam, saya menemukan banyak korelasi yang ternyata itu memang benar-benar bahwa saham is not a gambling. Gitu. Oke. Ini ada yang komen nih. Aku bacain komennya lucu-lucu banget hari ini, benar-benar hiburan banget buat aku. Imam Wicaksono katanya kamu benci jadi cinta saham gitu. Oke. Ini ditanyain nih, kalau bicara tentang pom saham gimana tuh gitu. Kan tema malam hari ini pom saham, gimana tuh? Ngomongin pom ya. Jadi kalau di pandangan aku sebenarnya. Oke, jadi kalau di pandangan aku, kalau sebenarnya pom saham itu kalau sekarang kan yang lebih ke banyak milenial tahu itu orang yang ngepost saham disuruh beli gitu kan. Honestly kalau menurut aku di zaman aku 4-5 tahun lalu trading, menurut aku pom itu ada di mana aja. Itu bisa lewat media, lewat news, lewat selebaran, kemudian lewat grup WhatsApp. Jadi nggak harus di media sosial kayak yang sekarang. Kalau yang sekarang kan ramainya di media sosial sama kayak WhatsApp, Telegram. Jadi lebih ke menurut aku bahwa untuk menaikkan saham itu memang perlu yang namanya katalis. Pom ini juga termasuk salah satu katalis. Hanya ini katalis yang nggak baik. Jadi that's why teman-teman harus tahu bahwa untuk menaikkan harga saham itu memang perlu katalis. Tapi jangan pernah sampai terlibat di dalam pom. Karena begini, kalau diperhatiin aja rata-rata saham yang dipom oleh istilahnya dalam jangka waktu pendek, itu rata-rata harganya balik lagi, bukan cuma dalam waktu 2-3 hari, bahkan di hari itunya aja bisa balik lagi. Jadi that's why saya bilang kalau saya bilang ke orang yang biasanya sering nanya aku bilang begini, ketika ada yang pom saham, jadi ini udah kayak di film Hunger Games, udah kayak saling bunuh-bunuhan, siapa yang paling cepat dia yang untung, siapa yang beli pucuk dia mati gitu. Jadi ya kalau seandainya memang mau begitu, ngapain di bursa saham sih? Udah lebih kayak spekulatif yang super high risk.
Nggak mungkin dong fundamental berubah hanya karena satu orang ngepost gitu. Jadi pergerakan fluktuatif ini teman-teman harus tahu ada yang namanya pembeli kuat, ada yang namanya pembeli lemah. Nah, retail ini termasuk salah satu yang pembeli lemah. Kenapa? Karena ketika harga drop terlalu dalam, retail itu kan pasti ada yang namanya bisa keluar stop loss. Tapi kalau seandainya fund, seandainya owner dari grup, owner dari emiten, ada namanya buyback, ada yang namanya buy side. Itulah yang perlu kita lihat bahwa ada pembeli kuat yang time frame-nya lebih panjang. Karena kalau pom-pom ini kan time frame-nya 1 hari paling. Ngapain sih ngejar yang harian gitu loh. Ini ada yang nanya, Stanley, Herlim, KOMY dan Cielen pernah nggak pom-pom saham dibayar jujur? To be perfectly honest, gak pernah sama sekali. Malu-maluin banget aku kalau live sama emiten juga nggak pernah yang namanya dibayar sepeser pun nggak pernah gitu. Dan bahkan ada beberapa emiten ya kita pilih-pilih yang mungkin lagi trending, fundamentalnya lagi bagus gitu. Bukan berarti saya sentimen sama emiten tertentu, enggak ya. Tapi kita pilih yang lagi memang timingnya oke lah, gitu aja. Oke ya, jadi aku agree with Michael bahwa saham yang di pom-pom itu kan saham yang kalau beberapa orang tertentu itu promoting 1 atau 2 jenis saham tersebut untuk jangka pendek supaya dia naik, kemudian dia jualan atau gimana, kayak gitu. Oke deh, kita bahas tentang ini ya, gimana caranya supaya tidak terjebak dalam pom-pom saham. Mulai dari kamu dulu, Mike. Kalau menurutku masalah dari semua dari apa yang nyangkut karena pom-pom segala macam itu kita nggak bisa salahin yang ngepom-pom. Kalau terus terang bagi aku nggak bisa. Kalau seandainya kita buat petisi pun nggak bisa karena honestly yang pencet kan kita sendiri gitu. Apa yang mempengaruhi kita itu bukan cuma pom-pom, tapi yang membuat bagiku yang menjadi permasalahan adalah ini retail tuh bagai kayak serigala yang benar-benar tiap hari nyari stock pick. Itu yang jadi masalah. Tiap hari nyari ide harus beli saham apa. Jadi teman-teman harus punya saham sendiri masing-masing gitu. Nah, lalu gini Miss. Lalu apa? Jadi masalahnya itu kalau menurutku FOMO. Maka dari itu bisa nyangkut. Jadi tips untuk bisa memiliki terhindar dari pom-pom adalah kita harus punya catatan pribadi masing-masing. Saham apa yang kita udah punya, saham apa yang pengen kita beli, level teknikalnya bagaimana. Nah, sehingga kalau seandainya si B, C, D, E ngomong, yuk beli saham A, B, C, D, ya saya nggak akan peduli. Why did you start with the B? Aku mau mulai dari Z, nggak ada yang awal namanya Z, jadi B aja deh, B, C, D. Oke. Kenapa nggak A, B, C, D gitu loh, si A, B, C, D gitu? Kayaknya B lebih viral, Miss. Oh gitu ya? Oke lah. I will start with M lah. M is good. IM. Oke. Oke. IM, MY. Oke. Good. Lanjut. Sorry, aku distract kamu. Nggak apa-apa lah. Jadi pesan aku ke teman-teman adalah pom-pom saham itu artinya kalian punya tujuan di bursa itu lemah. Jadi tujuan kalian di bursa itu harus bisa mengontrol portofolio kalian. Beli di level apa, jual di level apa, alasan kalian beli apa. Kalau alasan kalian beli hanya karena orang ngerekomendasiin, apalagi levelnya jenis pom-pom, that's mean kalian tuh sebenarnya belum cocok untuk di bursa, apalagi kalau all in. Jadi that's why bekali diri dulu dengan apa itu fundamental, apa itu technical, kemudian sisanya itu hanya penggembira. Jadi kayak pom-poman, media, terus berita-berita itu hanya penggembira. Yang paling penting adalah BV-nya berapa, RNAV-nya berapa, kemudian EBITDA-nya berapa, teknikalnya gimana, gitu. Mantap banget. Aku agree banget sama Michael ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau bicara tentang pom-pom atau gimana, kan sebenarnya hak tiap orang. Mau ngomong tentang saham apa, mau yang depannya A, depannya B, si A, si B, si C. Ya kan aku dari A loh, aku nggak dari B loh. A, B, C mau ngomong saham apa tuh terserah. Tapi keputusan investasi ada diri kita. Jadi teman-teman sebenarnya kenapa sih banyak orang bisa terjebak pom-pom saham atau scam atau investasi bodong apapun namanya, itu sebenarnya karena dari diri sendiri tuh serakah, greedy, dan nggak sabar. Nah teman-teman semuanya tadi yang diomong Michael, untuk ngerti tentang analisis fundamental dan teknikal itu sangat penting sekali. Aku coba review beberapa saham dulu buat selingan ya, supaya teman-teman di sini yang kepengen tahu tentang saham ini itu boleh gitu dapat satu insight gitu. Oke.
Karena marketnya lagi super volatile saat ini, aku lagi mau fokus pada saham-saham yang on weakness. Nah, tapi kalau saham-saham yang on weakness ini mungkin gerakannya nggak bisa kenceng gitu. Nah, nanti mungkin Mike bisa komentarin juga gitu dari segi fundamentalnya. Nah, contohnya tadi yang pertama kita udah bahas, itu saham Astra International. Itu lagi on weakness, dia lagi valuasinya cukup murah, prospek ke depan juga sangat bagus sekali. Baik dari potensi penjualan otomotif, alat berat, dan juga dari anak usaha dia, CPO itu juga bisa meningkat gitu. Kemudian yang aku mau highlight, yang banyak teman-teman tanyain beberapa hari terakhir ini, Summarecon Agung. Nah, Summarecon Agung ini teman-teman, dia punya earnings. Kemarin saya udah bahas ya. Dia punya earnings itu sangat menarik sekali di kuartal 3 kemarin itu ada peningkatan yang cukup signifikan dari kuartal 2 dan juga penjualan dia untuk proyek di Bogor di Oktober kemarin itu epic banget, kayak sehari itu laku lebih dari 1 triliun dalam sehari gitu. Aku cuma mau ingetin itu, dan bahwa fundamental perusahaan ini masih cakep, dan ini dikasih kesempatan untuk masuk lagi buat investing. Kalau yang trade, udah masuk investing tuh maksimal di harga 750 dan udah lewat gitu ya. Tapi kalau untuk trading sebenarnya saat ini merupakan momen yang masih cukup murah buat Summarecon Agung gitu. Terus banyak teman yang lagi nanyain juga saham-saham banking second liner. Aku melihat untuk BRIS, BBKP, terus kemudian BJTM, meskipun hari ini agak-agak jalan di tempat, tapi saham-saham ini masih bisa dilirik. Oh ya, kita kelupaan disclaimer ini, Mike. Jadi apa yang aku omongin bareng Mike malam hari ini sifatnya edukasi. Kalau ada saham yang dibahas sebagai informasi dan bahan pertimbangan, ya, jadi ada risiko diantisipasi sendiri, karena kalau kamu kamu juga nggak naktir aku sama Mike gitu. Kalau traktir pun tetap resiko tanggung sendiri, nggak boleh salah-salahin orang gitu. Salahin si A, si B, tadi juga nggak boleh ya, atau si C gitu. Kalau si B boleh lah, Miss, kayaknya. Oh, si Oke. Ya, oke. Anyway. Oke. Tadi aku ada bahas jadi grogi kan. BJTM, kemudian BRIS dan BBKP ya. That's interesting. Dan beberapa hari yang lalu kita ada nge-live bareng salah satu sekuritas di Indonesia itu juga ngebahas tentang saham BNGA. BNGA ini juga masuk dalam watchlist kita yang sangat menarik sekali gitu. Jadi teman-teman itu yang masuk dalam ini kita. Terus kalau yang lagi epic nih, bicara tentang uang digital, yaitu saham Arto atau Bank Jago, aku nggak peduli dia mau naik sampai berapa, tapi aku maunya kalau bisa tunggu koreksi dulu lah, atau sideways dulu. Kalaupun dia breakout dari 10.900, better tuh breakoutnya dia better dia sideways dulu paling tidak sampai pertengahan Maret. Aku lebih suka dia sideways dulu ya. Sideways itu artinya ya nggak naik ke samping aja gitu, naik turun ke samping aja gitu. Dalam range berapa? Sideways-nya kemungkinan range 9.800 sampai 10.900 itu tadi resistennya. Aku prefer ya. Tadi aku beli. Oh, tadi kamu beli? Iya. Tadi kamu beli, oke. Nggak apa-apa, Sultan, duitnya banyak. Nanti kalau koreksi beli lagi. Oke. Anyway, kalau misalkan koreksi, support kuatnya di level berapa? Support kuatnya si Bang Jago ini atau Arto, ini kalau misalkan dikasih diskon sampai 8.400, itu super diskon banget. Ini kayak dulu aku nungguin Antam. Tapi kalau aku ngelihat si Bang Jago ini agak susah dikasih diskon ya. Karena apa? Karena Michael beli sih. Karena Michael beli, duitnya banyak gitu. Jadi kalau Michael Iya, jadi kalau kamu beli duitnya banyak itu jadinya nggak turun-turun gitu. Ya, jadi aku mau nanya, Miss, kalau boleh, itu dia kan right issue ya kalau nggak salah ya, Arto ya. Oke. Arto kan right issue. Terus rasionya berapa, Miss ya? Tahu nggak ya? Kalau harganya sih tahu kan 27-an, cuma aku belum update. Aku cek ya. Ini malah timku lebih update. Biasanya Coach Mtrade itu mereka ngumpulin data. Aku cek di Mtrade ya. Kalau right issue-nya si Bang Jago, saya tidak tahu. Yang saya tahu dia itu di akuisisi si Gojek
sekitaran 22% gitu. Kalau Ya, yang tapi saya kalau yakin sih di Arto kemungkinan yang beli ini bukan oh cuma ini 8 harga. banding satu ada Oh, nih 8 di banding satu. Oke, tapi oke. belum dirilis nih di Mtrade ya. Jadi Oh, 8 iya. banding satu untuk Arto. Come date-nya 27 Maret 2020. Sehingga Oke. kemungkinan akan ada kemungkinan harga terkoreksi. Kalau harga terkoreksi, aku borong gitu. Nanti Mike borong juga. Cuman sekali Pasti. lagi ini bukan pom-pom ya. Ntar aku bilang aku borong mau dikira pom-pom lagi. Saya masukin dia ke watchlist. Kalau Arto ini dia PBV-nya udah mahal banget 83,7 dan PI-nya negatif, tapi kita nggak bisa melihat dari earnings-nya yang negatif dari sebelum-sebelumnya. Kan kalau bicara Arto ini kita bicara tentang prospek digital dia ke depan, forward looking. Jadi kalau buat investing lebih ke arah strategi growth investing. Tapi belinya agak-agak nawar sih, kalau aku sih agak nawar gitu. Kalau pendapat Mike nih tentang saham-saham unyu-unyu, kamu suka saham apa? Yang kecil berarti maksudnya ya? Atau bank Saham kecil? unyu-unyu. Come date-nya 4 Maret. 4 Maret, Oh, Ding. 4 Maret. Bukan 21. Arto termasuk unyu nggak, Miss? Atau Misi unyu. unyu. Unyu, unyu. Unyu nggak? Unyu ya? Yang nggak Oke. unyu 4 doang itu. Ayah ibu dan Kalau Arto, 2 ya. taman bibi. Heeh. Arto saya suka karena honestly ya kalau seandainya IHSG Ini rasionya mendapat sorry ya, rasionya 57. satu Aku banding ralat ya, rasionya 579 banding 160 ya. Jadi itu. di, Atau kebalik gimana ya, hitungnya 160 ya? banding 579. Iya, nggak tahu lah. Itu tadi. Ntar deh dihitung. Jadi Ya, kalau kan dihitung. menurutku kenapa Arto menarik ya meskipun masih dibilang bahwa BV-nya tinggi, kemudian earning-nya minus. Karena begini, proxy dari foreign, kalau seandainya mau masuk ISG pasti kan banks dulu, karena banks itu kita punya cap paling gede banks. Habis banks kan consumer, habis consumer kalau nggak salah sih basic industry, habis itu miscellaneous baru infrastruktur ya. Nah, jadi bayangkan kalau di mana saat ini seluruh dunia sedang hype tentang teknologi dan kita punya banks digital. That's why ini benar-benar kayak ya maybe kalau kayak Gojek, kalau kayak di luar negeri kan ada Alipay, saat ini berubah jadi N Financial. Nah, bukan nggak mungkin kalau seandainya GoPay nanti ketika dia gandeng Arto, ya dia bisa menjadi sesuatu yang lebih growth bigger gitu. Karena saat ini kan kita tahu bahwa di mana-mana orang udah pakai GoPay, belanja di warung juga bisa pakai GoPay. Nah, jadi ada suatu habit dari masyarakat untuk cashless. Nah, seandainya selama ini kan kita top up GoPay itu kan pakai bank konvensional. Nah, kalau seandainya Arto dibeli Gojek, that means bahwa Gojek will take it all gitu. Jadi benar-benar uangnya simpannya di banknya dia, yaitu Bank Arto. Kemudian money walletnya itu bisa pakai GoPay. Nah, yang paling penting mungkin nanti kalau menurutku ya, menurut proyeksiku, entar semuanya bakal pakai GoPay. Jadi kayak beli reksadana pakai GoPay, entar dari aplikasi Arto, entar ditawarin kayak produk-produk fund, produk-produk reksadana, itu pasti lebih gampang beli dan belinya bisa lewat GoPay. Jadi ini lebih kayak habit masyarakat yang mesti, jadi pemerintah juga mesti, kan belakangan ada pemerintah mengatakan akan melakukan currency digital kan. Nah, jadi menurut saya ini seperti lomba-lombaan dan yang paling mendekati adalah Arto. Kalau bank-bank konvensional untuk mendekati bank digital, itu ada perubahan struktur yang terlalu besar kalau menurut aku. Jadi Arto memang perlu RI, karena untuk membangun di awal sistem IT itu bakal berat banget. Tapi kalau udah jalan, maka selanjutnya dia kan nggak perlu buka-buka tempat, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar karyawan. That means bahwa ya mungkin dalam 1 tahun akan menjadi very very much bigger dari sekarang gitu. Kalau menurutku seperti itu. Ya, ini aku ngecek tadi ya. Iya, iya. Ya, aku ngecek tadi ya, benar 579 saham lama dapat 160 gitu. Jadi untuk Bank Jago atau Arto ini memang kapitalisasinya gede ya. Tadi definisi saham unyu itu gimana sih ya? Sesuka-suka aku kasih definisi lah. Pokoknya kalau buat aku sih yang 4 tadi, karena kenapa aku bilang 4 tadi, BCA, BMRI, BBRI, dan juga BBNI, itu geraknya agak-agak slow gitu. Jadi Bang Arto ini karena dia, meskipun dia kapitalisasinya gede, tapi dia baru aktif dari 3 Desember kemarin sampai sekarang. Dan lagi trending banget ya sekarang ya. Ini makanya aku bilang dia unyu gitu ya, salah satunya. Oke,
Eh, Miss, nah kalau ya ini di depanku ada orang yang lagi Miss kenal nih, mau coba lihat nggak? siapa tuh? Oke ya, aku coba muter ya. Aku deg-degan loh. Siapa tuh? Halo. Hai, lu kenapa di situ? Aku Lagi di Pontianak. kayak, Don kita nge-live bertiga. Kamu ngapain di Aduh, situ? suaraku kecil banget. Gak apa-apa sama Mike aja, aku cuma nemenin Mike doang di sini. Halo. Pontianak Apa ya? kabar? Kalian berdua lagi di Pontianak ya? Iya, habis buka cabang Sukor di sini di Ponti. Oh, kongret banget ya. Thank you, Miss. Tadi aku baru Lanjut aja sama Mike. mikir loh, mau ajak benar live bertiga, ini malah kita reunian gitu nih. Jadi Iya. reunian bener. Iya, kocak-kocak bisa ada. Loh, kamu ngapain di Pontianak? Lagi bareng gini, kok bareng Bernard, Oh, bareng supporting the ngikutin. CEO. Iya. Oh, CEO. CEO. Oke. Balik ke laptop. Nanti kita ngobrol sama Bernard juga deh, ya. Iya. Kita ngobrol sama Bernard juga. Backgroundnya pantesan keren banget tuh ya. Lagi di hotel ya. Oke. Bang Jago, ini akan right issue 3 billion new shares di harga 2350 per 2350. lembar sahamnya gitu. Jadi ini thank you nih aku dikasih info sama Pak Andre nih, Andre RHB. Kayak kemarin live bareng kita juga gitu. Terus jumlah yang di right issue itu 27,6% dari current outstanding shares saat ini gitu. Jadi right issue-nya sendiri akan selesai at least 5 working days setelah 10 Maret sampai 17 Maret 2021 gitu. Nah, kalau setelah right issue ini book value ekuitas dia itu akan menjadi sekitar 8,2 triliun rupiah gitu. 8,2 triliun rupiah yang artinya itu sekitaran 13 kali PBV gitu. Jadi 13 kali PBV dengan market cap dia 110 triliun ya market cap gitu. That's very interesting. Oke, kita ngomongin yang lain yuk daripada nanti kita ngomongin Arto mulu dari kemarin tadi dikira kita pom-pom saham Arto nih gitu. Anyway, disclaimer teman-teman, kalau buat Arto sendiri aku prefer untuk nunggu koreksinya gitu. Mirip dengan Arto tadi yang Mike bilang ada saham ASA. ASA hari ini turun sampai ke level 1270. Ini udah mulai dekat banget dengan support yang aku mau 1170 ya. Kita masih wait and see untuk ASSA ini, Adi Sarana Armada. Oke, kita mau ngobrolin apa lagi nih Mike? Aku coba cek dulu our checklist ya. This morning ada checklist tadi. Coba dari Mike deh. Saham Miss ya. Nah, aku tanyain kamu deh, aku gantian, aku tanyain kamu deh, Mike. Oke. Gimana Miss? Mike, aku mau nanya, gimana caranya bikin jambul bullish kayak gitu? Ini nggak bisa ini. Perlu 1 jam Miss. 1 jam, itu gimana caranya tuh? Bikin jambulnya nge-swing gitu. Pertama. Itu swing atau apa tuh? Gaya apa tuh? Ini gaya swing trader Miss. Oke. Kalau gitu, ceritain tentang strategi trading kamu aja. Atau mau ceritain tentang cara bikin jambul swing? Janganlah. Jadi mungkin ada salah satu topik kita kan mengenai bagaimana menyikapi market bearish ya. Jadi karena aku kebiasaan di technical, jadi ketika aku punya saham yang ku invest juga atau untuk swing atau minimal untuk 1 tahun atau setengah tahun, biasanya aku sering bukan mempermainkan ya. Jadi saya jarang banget mempermainkan orang. Jadi saya memainkan. Terus kamu mempermainkan saham. Jadi saya memainkan level teknikalnya. Jadi sebagai contoh tadi itu saya kan punya PTBA Miss, baru aja masuk. Saya suka PTBA karena by technical dia break ascending triangle kalau menurutku, ya. Coba aku cek. Okay. Sama nggak Miss? Nah, menurutku dia break ascending triangle dan dia koreksi juga low volume. 1. Kedua, hari ini dia turun kembali ke neckline, sempat jebol support sedikit, habis itu mantul. Nah, yang kulakuin karena ini market bearish, bisa dihitungkan bearish hari ini. Yang kulakuin pagi-pagi itu adalah short. Jadi aku jual dulu di atas, kemudian aku beli lagi di bawah. Jadi itu tujuannya untuk memperbaiki average karena
yang paling penting satu adalah kita mesti bisa melihat momentum. Jadi ketika ada koreksi, maka kan ada potensi semua saham drop dulu. Nah, jadi meskipun ini perusahaan bagus, saya bisa aja diem, habis itu closing ntar lihat aja. Tahu-tahu hari ini kan 2710 closingnya. Tapi karena tadi saya ada short, saya jual dulu di atas. Saya beli di 2610 dan 2620. Saya sempat antri di 2680 tapi nggak dapat karena low-nya itu 27. Saya sempat antri di 2580 tapi nggak dapat karena low-nya di 260. Nah, average saya jadi jauh lebih bagus. Nah, jadi menyikapi market bearish biasanya saya mainkan level teknikal tapi enggak dengan fundamental. Fundamental kan nggak berubah dalam waktu cepat. Fundamental RK pun ya dimarahin sama Pak LKH loh, nggak pakai fundamental loh. Oke. Terus lanjut. Nah, jadi menyikapi market bearish ya seperti itu. Kita bisa aja jual saham kita, tapi bukan berarti itu kita cut loss. Kita pengen memperbaiki average sehingga itulah fungsinya technical. Jadi ada teman yang saya bilang begini, kalau seandainya fundamental itu kita benar-benar hanya memilih perusahaan. Kita hanya memasang set target berdasarkan contohnya bisa berdasarkan EBITDA atau growth, kemudian valuasi, BV. Tapi kalau technical, Kenapa saya suka dengan technical? Karena dengan technical saya bisa melihat harga potensinya kemana gitu. Saya bisa nangkep momentumnya. Lebih bagus saya beli di mana sih? Contohnya, kalau ASI, mungkin banyak yang setuju kalau ASI sekarang murah. DV-nya kalau nggak salah 1 lebih ya. PE band-nya 1 lebih kalau nggak salah. Nah, seandainya target saya BV3, berarti kan bigger hitungannya. Tapi kalau by technical dia masih bisa koreksi sampai BV lebih di bawah, kenapa saya nggak sabar aja antri di bawah? Saya mainkan level teknikalnya. Gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihat untuk saham-saham yang diinvestasi, baik investasi maupun trading, dua-duanya aku lihat pakai technical. Cuman I totally agree with you. Kalau buat trading doang, kadang-kadang technical aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yang aku sempat kayak nerima pertanyaan dari orang, Ellen ini beredar screenshot tentang dirimu nih. Super trader tak pakai fundamental. Ya dalam hatiku ya namanya trading tuh ya we trade the trend gitu loh. Cara ngebaca trend itu gimana yang pakai technical gitu. But if we invest, we totally harus pakai fundamental. Nah, tapi kalau fundamental sendiri ketika kita mau investing itu aku nggak cuman fundamental aja, aku tetap ada technicalnya juga. Contohnya kalau tadi kamu bahas PTBA dan kita suka PTBA. Entret ada PTBA itu belinya udah di harga 2000 maksimal 2.500 tuh di 4 Februari buat investingnya ya. Kita bicara tentang investing, aku saat ini lihat Adaro meskipun dia masih jalan di tempat, tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang investing, kita mesti lebih sabar. Adaro ini aku lupa deh, kayak valuasinya tepatnya berapa aku lupa, tapi seingat aku dia masih murah. Aku coba cek data ya. Aku cek data untuk Adaro secara PBV valuasinya masih 0,7 kali di bawah rata-rata standar deviasi PBV 5 tahun di angka 0,8. Jadi agak-agak sedikit slightly under value. Tapi aku ngelihat teknikalnya dia itu udah turun dari puncaknya 1.500 sampai harga sekarang 1190 itu udah turun 24% gitu. Udah turun 24% dari puncaknya 10 Desember kemarin. Dan sekarang lagi berada di area MA200. Jadi saya melihat bahwa Adaro ini ada potensi untuk jangka menengah ke depan. Nah, kalau bicara tentang target jangka menengah ya, jangka menengah mungkin sekitaran 1-2 bulan itu sekitaran 1380. Sedangkan kalau untuk setengah tahun untuk sekitar 6 bulan sampai ya 1 tahunan, mungkin nanti kuartal 3 setengah tahun itu di 1.600 benar. 1.600. Ya, jadi sorry Miss ya. Sampai 1.600. Apa? Jadi aku bisa lihat apa yang Miss lihat sih. Keseringan begitu Miss. Tadi waktu gitu Miss ya? mau ngomong 1360 aku juga tahu. Nah, ketika Miss bilang 6 bulan sampai 1 tahun, aku juga tahu 1.600. Ya karena kamu punya member Entret, kamu dapat akses. Loh, enggak loh. Tapi kalau targetnya enggak loh. Tadi coba yang lain. Ngetes yuk. Oke, coba tes. Apa coba? Apa yang lain? Sama Pak, kira-kira. Mungkin sama apa? Oh, AGI ini ada yang bilang AGI. Oke. AGI ini ada yang bilang AGI. AGI, oke. Nggak boleh lihat Entret. Karena kalau lihat Entret ada tuh. Mungkin ini kali, PTBA kali.
Gimana? Soalnya Agi kan Tinggal ini lagi. volatile banget. Tadi kan Adro. Aku mau Agi. Agi resisten kita di berapa? Coba Oke, tebak. bentar ya. Sama nggak? Oke, Kak, bukan thread ya. Itu dinamain. Iya, oke. Tebak-tebakan Jambul Katulistiwa karena kamu lagi di Pontianak kali ya. Jadi itu netizen bilang Jambul Katulistiwa. Aku tebak ya, resistennya Miss ya. Oke. Di Agi. Ah, Yang terdekat ada dua berarti resistennya Miss 1650 dan 2030-an lah. Bener nggak? beda dikit tapi udah hampir benar. 1640 dan 2015. Karena 2015 ya. Kamu pakainya Ya. tail. Gampang Tail. kan? Berarti itu cuma ngelihat high doang. Sama, ya rata-rata sama view-nya. Karena Ya, mungkin sama-sama orang teknikal. Kamunya ada high-nya. Karena sama-sama orang teknikal kali, Miss. Oke, aku boleh ngobrol sama Bernard bentar nggak? Boleh banget nih. Bern. Dibalik aja kameranya. Halo Miss, sorry habis board meeting, jadi sibuk banget. Ini mukanya Jambul kucel nih. mologi tuh Jambul mologi. Bern, apa kabar Bern? Wah kamu Baik, luar background-nya biasa. asik banget. Iya nih sama Oke. Mike. Stay healthy ya. Nanti Amin, Miss jaga juga. ini. Gimana Bern? Kamu sehari nge-clubhouse berapa kali nih? Aku hari ini udah 3 kali. Nanti malam Udah lagi 3 setengah kali. 10 malam bareng teman-teman dari Sekolah Saham Indonesia sama si Dennis. Ya ntar aku kalau Gitu. sempat aku mampir ya. Masih malam Bern. setengah 10, mau makan sama Mike dulu. Oke, makan dulu ya di sini ya. Bern, suka saham apa kamu? Kalau sekarang aku tadi baru suka MNCN. MNCN ya? Oke. Yes. Kenapa suka Beli MNCN? kemarin di 1090. Karena aku Kamu lihat kayaknya, kalau aku perhatiin kamu suka MNCN deh. Dari dulu kamu suka MNCN. Iya, Karena kan ketawa. dia perusahaan media masih murah valuation-nya. Dan hari ini dan kemarin dia break di angka 1075 ya, pola kecilnya. Dan kelihatan asing akumulasi. Jadi kita lihat kemarin akumulasi paling besar Verdana dan broker-broker asing besar lainnya. Hari ini juga waktu turun yang ngumpulin asing semua. Dan itu broker-broker yang biasa long fund lah di situ. Yang lebih jangkanya agak panjang. Jadi wah confident juga lah kalau yang masuk asing-asing. Seperti itu. Oke. Dan kalau break 1050 itu bakal bagus banget. 1150 maksudnya mungkin Yes, ya. 1150 benar. Kamu apal ya, nggak di depan chat tapi apal ya. Atau ini dikasih sama Michael kasih chat nih. Enggak, emang apal. MNCN kan Oke. liatin. Hari ini Clubhouse aku juga MNCN dari kemarin. Dari 1090 Aku udah ngambil. MNCN ya. MNCN Boleh. ini dia itu kalau aku perhatiin ya Bern ya. Dari tanggal 22 Januari dia tuh membentuk pattern double bottom loh. Ini aku balikin ya, cat Yes. kameranya. Ya. Nih, ini bentuk double bottom. Nah, ini kalau dia breakout dari 1150 dia bakalan bisa ngacir sampai tuh. Nah, ini M-Trade udah punya dari harga 1050 sampai sekarang Wow. gitu. Tadi kayaknya belum dijual deh, kayaknya belum dijual. Jangan diguyur ya, beli. Enggak. Kita Itu candle-nya bagus. Full candle di atasnya bagus. Sama habis MNCN Aces. Aces hari ini kan baru dikeluarin dari MSCI. Jadi hari ini habis dia lumayan sempat mengalami kenaikan, tapi di pre-closing 14.50 sampai 15 banyak aksi sell off, terutama asing, karena kan dia dikeluarin dari indeks MSCI. Nah biasanya kalau keluar dari indeks MSCI, besoknya ada potensi technical rebound, apalagi dia lagi di level supportnya. Coba cek, Aces 1525 tadi dapat. 1525 ya. Resisten kamu di berapa? Breakdown nggak sih ini? Aku ngelihatnya breakdown loh. Yes, breakdown, tapi istilahnya dia coba ditarik garis lurus horizontalnya. Dia ada kelihatan aku di nangkep situ. yang kamu maksud sih. Oke. Yes. Sama MNCN tuh itu, story-nya kan ada yang nanya tuh story-nya apa. Ini ya, kamu maksud ini dah? Yes, benar. Yang di situ. Oke. Aku spekulatif sih itu. Aces aku spekulatif tadi. Tapi Di 1525.
bukan rekomendasi ya. Maksudnya ini kita kan lagi ngobrol-ngobrol saham gitu. Aku kalau pakai support minor sih itu breakdown, tapi tadi Bernard lihat ada support dari tanggal 27 Oktober lagi di support gitu. Cuman agak-agak hati-hati sih Bern, ini volumenya dia tinggi banget ya jatuhnya hari ini ya. Yes, Lumayan spekulatif tinggi. tadi, lumayan Spekulatif lah. ya, oke. Karena dia keluar dari MSCI. Dan hari Keluar ini dari hari MSCI, terakhir. bener. Hari Bener, terakhir bener. hari ini, bulan depan dia udah nggak di MSCI lagi, jadi udah bersih-bersih bulan ini. Begitu. Tapi fundamentalnya sebenarnya lumayan interesting tuh. Kan berdua deh, berdua sama Mike. Berdua coba sebelah. Yes. Mike. Ini dua-dua sehat kan ya? Jadi Sehat. sebelah-sebelah nih, nggak ada social distancing. Wah, ini pakai. Oke, jadi gimana nih Ases sama MNCN? Kamu gimana Mike? Kalau kamu Kalau lihat? aku akses sih aku kurang suka ya, karena I think kalau seandainya dia melanjutkan breakdown itu artinya that means pola head and shoulders. Sorry ya Pak CEO ya, nggak apa-apa kan. Nggak kompak Kan kita kalian. objektif. Kalau aku spekulatif tadi, karena MSCI hari terakhir. Tapi Oke. kalau MNCN, Nanti minta Mike bayarin makan, karena nggak kompak. Oh ini aku yang bayar kok. Oke. Nggak boleh dong, masa sama bosku, aku dibayarin bosku, nggak boleh. Oke, lanjut. Nah, kalau MNCN, I like it. Kenapa? Karena kalau dia break dari 1155, that means I think itu membentuk pola double bottom. Dengan Kalau sorry ya, tadi aku HP-ku tuh sempat agak ngehang keluar dari Ya. IG sebentar. Kamu tadi bilang MNCN double bottom. Sama dong. if ya, Breakout sama dari ya. 1150 kan? Ya, betul. Iya. Kamu mah Dengan target, sama ya. main terus sama kayak aku. Tuh lihat. MSCI menarik. Aku, ya nggak tahu. Mike mirip sama kayak aku analisisnya ya. As always, Miss. As always. Jadi aku sering perhatiin ini rekomendasinya Miss segala macam. I know why Miss rekom ini, I know. Karena I see what you see gitu loh. Karena ya mungkin kita orang technical ya. Oke. Terus- Ya kita start dari technical dan kita harus imbangi dengan fundamental juga sih sebenarnya sekarang. Benar. Mulai sekarang. Nanti kalau enggak, Yes. Aku- Dan MNCN valuation-nya murah banget kan. Dan di Valuation-nya murah. LQ45 dan SCX30, yes. Oke. Oke, ini nggak terasa udah jam 8 lebih di Pontianak. Udah jam berapa ini? Sama lah. Sama kok. Masih sama ya jamnya ya? Sama, jamnya sama. Sama. Sama 8 lewat juga. Oke. Ya udah. Thank you so much. Wah, ini keren banget nih. Bisa live bertiga kayak gini. Thank you so much buat Mike dan juga Bern. Ini kok Yes. komennya nggak jalan ya. Tumben diem komennya. Kayaknya ngehang komennya. Kita mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Bern, mau kasih hadiah apa nih, Bern? Kamu Nanti mau kasih hadiahnya hadiah apa? masker dari Sukor Sekuritas. Ngirimnya gimana caranya? Kirim ntar DM Miss Ellen aja, ntar kasih alamat ke aku. Kita minta kirimin nanti masker sama face shield dari gitu. Sukor.